Selamat datang di Desa Karya Mulia. Sebuah potret Indonesia kecil yang dihuni oleh 3.000 penduduk dengan suku dan agama yang berbeda-beda. Perbedaan bukanlah sekat, melainkan kekuatan untuk membangun. Komitmen kami adalah integritas. Melalui sinergi bersama Jaksa Garda Desa, pemanfaatan dana desa di Karya Mulia diawasi dengan teliti demi menjauhkan penyimpangan. Karena bagi kami, transparansi adalah kunci kesejahteraan. Assalamualaikum. Salam. Dengan Pak Nisar Joko, Pak? Ya, ada apa Pak? Dulu Pak, bukan dulu ya. Jadi gimana Pak? Saya dari Dusun 1, ada informasi pembangunan gedung balai rapat untuk desa kita, Karya Mulia Pak. Saya menghadap ke kaur perencanaannya. Jangan pekerja yang sebelah berarti ya. Oke. Bentar Pak ya. Tolong dipahami dulu, kira-kira mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Berapa hari lagi Pak ini pengerjaannya, progresnya? Kira-kira 2 hari lagi Pak. Nah habis itu kita mau ngeramik lantainya Pak. Nah untuk lantai ini kira-kira keramiknya sudah dibeli apa belum Pak? Keramiknya belum beli Pak. Coba sini dulu Pak. Ini Pak, kemarin itu ada saya kan ada borongan di hotel di Prabu Muli. Nah kemarin itu ada bekas keramik yang masih layak pakai Pak. Jadi kita ini bisa lebih hemat daripada harga di toko atau di depot Pak. Selisih harga dari di depot kan bisa untuk pembeli rokok kita Pak. Ini Pak, coba silahkan lihat barangnya dulu Pak. Barangkali Bapak juga suka kan. Oh, terima kasih Pak untuk sarannya. Bagus menurut Bapak, tapi untuk anggaran kita memakai rencana anggaran biaya tentang keramik ini pakai kelas A. Jadi menurut kami tidak berani Pak untuk main-main, apalagi dengan metode seperti ini Pak. Ini Pak, sebenarnya sayang Pak. Ini kan kalau dilihat dari harganya kan selisihnya lumayan jauh Pak. Kemarin saya kalkulasikan kalau untuk ruangan ini cukup sebenarnya Pak. Kalau stok kita ini ada beberapa contohnya kan sudah saya bawa kotaknya ini Pak. Saya rasa cukup Pak. Nah kalau bisa sih gimana bagusnya aja Pak. Maksudnya kan biar barang ini terpakai dan ada selisih keuntungan untuk kita berdua Pak. Gimana? Gini Pak Angga, daripada kita terus berdebat ini masalah keramik, masalah harga, keuntungan dan segala macamnya tadi, mending kita ke ruangan Pak Kades, sama-sama kita temuin Pak Kades, kita dengar penjelasan dari beliau. Kebetulan beliau ada di ruangan untuk hari ini. Gak usah Pak, ini kan cukup antara kita berdua aja Pak. Nanti kan gitu, kita nggak perlu ke Kades-Kades, kita berdua aja Pak. Gimana? Kita tetap ke ruangan Pak Kades, temuin Pak Kades, nanti biar Pak Kades menjelaskan gimana aturan tentang pengelolaan dana desa yang ada di sini. Oh ya sudah, kalau begitu kita sama-sama ke sana aja Pak. Oh silakan masuk. Monggo Pak, silakan duduk Pak. Makasih Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah Pak, baik alhamdulillah. Gimana Pak? Ini Pak Kades, Pak Angga ini kan menawarkan keramik untuk gedung kita yang lagi dibangun itu di sebelah gedung rapat. Cuman harganya ini menurut beliau ini harganya selisih. Tapi keramiknya ini keramik bekas Pak. Selisih harga keramik itu Pak Kades bisa untuk ya buat beli rokok lah menurut Pak Angga ini. Oh jadi Pak Angga ini kepala tukang ya? Oh iya bagus Pak, itu sebenarnya kepala tukang itu memang harus bertanggung jawab. Tapi nggak bisa Pak Angga kalau kita pakai keramik-keramik yang bekas dan sebagainya. Jadi begini ya Pak ya, kami ataupun saya jelaskan sedikit tentang pengelolaan keuangan yang ada di desa kita, terutama di bidang pembangunan fisik seperti ini. Niat dari Pak Angga selaku kepala tukang itu bagus untuk efisiensi artinya,
Tetapi ketika kita dibagi untuk kepentingan pribadi, itu tidak bisa dan tidak dibenarkan oleh pihak manapun. Nah, di desa kita sudah melakukan perencanaan ya, mulai dari musdus, musyawarah desa, sampai ke penetapan APBD itu kita laksanakan dan kita lakukan bersama-sama dengan masyarakat. Ketika nanti kita pembangunannya menggunakan ataupun melakukan hal-hal yang di luar dari hasil musyawarah dan di luar aturan, maka kita akan, atau bisa dipastikan kalau kita itu pasti bermasalah nanti secara hukum. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya desa kita ini diawasi oleh pihak kejaksaan melalui program Jaksa Garda Desa. Di situ pelaporan dituntut secara tepat waktu. Nah, di situ kita nggak bisa melakukan hal yang di luar itu. Dan dengan adanya semacam aplikasi ataupun pengawasan di Jaksa ini, harapannya adalah kita memang benar-benar bisa mencegah korupsi, meningkatkan kesadaran hukum, memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta mengawal pembangunan desa agar tepat sasaran dan berkelanjutan. Mungkin itu ya Pak Angga ya. Mohon maaf ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya mengaku hilaf bahwa memang saya nggak boleh mengambil keuntungan pribadi dari proyek-proyek desa, dan karena memang ada ketentuan hukum yang berlaku, saya mohon maaf Pak. Saya takut, benar-benar takut apabila nanti di kemudian hari tersangkut kasus hukum Pak. Terima kasih. Mari kita bangun Desa Karya Mulia dan bangun kepercayaan publik terhadap pembangunan dana desa dengan Jaksa Garda Desa. Jaksa Garda Desa, mantap!